Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Astuti, peserta pelatihan dasar CPNS BKPSDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, golongan 2 angkatan 1 kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Learning Jurnal Nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan terhadap bangsa itu sendiri. Sedangkan nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme ada 4. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme sebagai berikut: hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan. Sebagai ASN, nasionalisme diaktualisasikan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, antara lain: yang pertama, ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila bagi ASN. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini sebagai jati diri bangsa, di mana bangsa yang agamis. Hasil yang dicapai bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua ini sebagai jati diri bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hal yang dicapai dapat berperilaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, bersikap toleran, tidak zalim, sopan, saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia sebagai jati diri bangsa yang cinta kepada tanah air. Hasil yang dicapai: siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari: yang pertama, rukun dan damai. Yang kedua, menjaga keutuhan bangsa. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, sila keempat ini merupakan bangsa yang demokratis. Hasil yang ingin dicapai: tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang lain ataupun kelompok. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari: mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah. Sportif, selalu sesuai aturan main atau memenuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai jati diri bangsa, sila kelima ini bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai tidak mementingkan diri sendiri, kelompok ataupun golongan. Memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan investasi. Kemudian penerapan nasionalisme dalam pelayanan kesehatan, di mana sebagai pelayanan masyarakat yang melayani kesehatan, nilai-nilai nasionalisme secara utuh dapat diterapkan melalui dari sikap nasionalisme yang didasarkan pada penerapan sila pertama sampai sila kelima sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman sila pertama yaitu hormat menghormati antara tenaga kesehatan dan masyarakat sehingga terbina kerukunan hidup antar agama. Kemudian tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat walaupun terjadi perbedaan agama. Pengalaman sila kedua yaitu sebagai tenaga kesehatan wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat tanpa membedakan suku ataupun ras, dengan memberikan pelayanan secara profesional dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian memberikan solusi terbaik untuk semua permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, dan bisa juga menjadi relawan dalam membantu masyarakat yang terkena bencana alam. Misalnya pada awal 2021 Kalimantan Selatan dilanda banjir, maka kita bisa menjadi relawan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Yang ketiga, pengalaman Pancasila ketiga dengan bekerja secara ikhlas, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, saling merangkul dan tidak terpecah belah sesama rekan kerja, guna menciptakan derajat kesehatan yang baik untuk nusa dan bangsa. Pengamalan nilai Pancasila yang keempat yaitu dalam memberikan pelayanan kesehatan, kita setiap bulan mengadakan lokakarya mini bulanan untuk memusyawarahkan pelayanan yang ada di wilayah kerja kita guna meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, serta bisa melibatkan masyarakat dengan melaksanakan lokmin lintas sektor atau musyawarah masyarakat desa dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Pengamalan nilai Pancasila yang kelima, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bersifat adil, tidak memihak pada salah satu orang, memberikan pelayanan sesuai dengan nomor antrian, tidak mendahulukan kerabat ataupun teman. Kemudian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Nilai-nilai wawasan kebangsaan yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, demokrasi dan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Demikian penjelasan saya mengenai nasionalisme. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.